Pernah nggak sih Anda punya keinginan besar, tapi gimana ya, rasanya tuh cuma ngambang aja di kepala? Cuma jadi angan-angan gitu ya? Nah, itu dia. Kayak saya mau bangun bisnis atau saya mau jadi yang terbaik di bidang saya. Keinginannya ada, semangatnya ada, tapi kok nggak jadi kenyataan? Mandek di situ aja? Benar. Hari ini kita mau coba bongkar resepnya. Kita akan bedah materi yang terinspirasi dari buku legendaris Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Khususnya bagian tentang gimana mengubah mimpi itu jadi rencana yang jelas, yang benar-benar bisa dijalankan. Betul. Misi kita hari ini bisa dibilang membantu Anda membangun arsitektur pencapaian. Kita mau lihat gimana keinginan yang abstrak itu bisa kita ubah jadi fondasi yang kokoh. Dan ini penting ya, ini bukan cuma soal motivasi, kamu pasti bisa. Sama sekali bukan. Bukan ya? Ini soal strategi, kerangka kerja. Ide dasarnya itu sederhana, tapi sangat kuat. Setiap pencapaian hebat itu nggak terjadi tiba-tiba. Semuanya dimulai di dalam pikiran. Di sebuah loka karya imajinasi, tempat rencana-rencana besar dirancang. Oke. Jadi pembahasan kita ini akan jadi jembatan antara dunia ide yang tak terlihat dengan dunia aksi yang nyata. Kita akan lihat mesinnya, bukan cuma cat luarnya. Oke, saya suka itu. Langsung kita mulai dari fondasinya ya. Kalau mau bangun gedung pencakar langit, fondasinya harus kuat banget. Harus. Sama halnya dengan tujuan. Nah, dalam materi ini ada dua pilar utama untuk fondasi rencana yang solid. Yang pertama adalah membentuk aliansi mastermind, dan yang kedua, mentalitas kegigihan absolut. Betul. Konsep mastermind ini menarik banget, tapi ini bukan sekedar grup networking biasa atau kumpul-kumpul kan? Bedanya apa sih? Beda sekali. Seperti punya dewan penasihat pribadi gitu, yang isinya orang-orang yang visinya sama. Tepat, Anda menangkap esensinya. Ini bukan soal kuantitas koneksi, tapi kualitas aliansi. Tapi ada satu jebakan di sini. Banyak orang fokus cari orang hebat untuk grup mereka, tapi mereka lupa satu aturan krusial. Apa itu? Jaga harmoni sempurna. Harmoni sempurna. Iya, grup yang isinya jenius semua tapi egonya saling berbenturan, itu justru lebih cepat hancur daripada grup orang biasa, tapi solid, saling percaya dan harmonis. Jadi tanpa harmoni, Nggak akan ada mastermind, gagal. wah, itu poin penting. Jadi bukan cuma soal kompetensi, tapi juga soal chemistry ya. Chemistry itu kuncinya. Nah, salah satu aturannya kan menyarankan untuk bertemu secara konsisten, bahkan sampai 2 kali seminggu. Tunggu dulu, ini kan intens sekali. Apa ini masih relevan di zaman sekarang, di mana semua orang super sibuk? Pertanyaan bagus. Frekuensi itu bukan tujuan, tapi alat. Oke, Tujuannya adalah menjaga momentum dan menyempurnakan rencana secara real time. Di tahap awal, sebuah ide itu kan rapuh, butuh banyak penyesuaian. benar, benar. Pertemuan yang sering itu memastikan semua anggota tim punya pemahaman yang sama, masalah cepat teratasi, dan energi kolektifnya tetap tinggi. Jadi intensitas di awal itu krusial. Sangat krusial. Mungkin sekarang bisa virtual, tapi prinsipnya tetap sama. Masuk akal. Jadi tim mastermind sudah ada, tapi saya bayangkan bahkan dengan tim sehebat apapun, pasti ada momen di mana rasanya mau menyerah. Pasti ada. Rencana gagal, pasar menolak, dana habis. Nah, di titik kritis itu apa yang bikin seseorang terus maju? Disinilah pilar kedua masuk kan? Betul sekali. Disinilah mental baja diuji. Pilar kedua, kegigihan absolut. Ada kutipan favorit saya dari materi ini. Apa itu? Jika rencana pertama Anda tidak berhasil, gantilah dengan rencana baru. Sampai Anda menemukan rencana yang berhasil. Sampai berhasil. Iya. Terdengar sederhana, tapi disinilah 99% orang gagal. Mereka melihat kekalahan sementara sebagai kegagalan permanen. Padahal itu cuma sinyal ya. Tepat. Sinyal bahwa rencananya yang perlu diubah, bukan tujuannya. Contoh klasiknya kan Thomas Edison. Dikatakan dia gagal 10.000 kali sebelum menemukan bola lampu. 10.000 kali ya. Tapi dia sendiri bilang, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Setiap kegagalan itu adalah data. Betul, itu pelajaran berharga. Ini mengubah cara kita memandang proses ya. Bukan tentang jatuh, tapi tentang apa yang kita pelajari setiap kali kita bangkit. Tepat sekali. Dan mentalitas seperti ini adalah ciri khas orang pemimpin. Materi ini kan membedakan dua tipe orang, pemimpin dan pengikut. Benar. Dan yang menarik,
Menjadi pengikut yang cerdas itu justru disebut sebagai langkah awal yang strategis. Oh ya, kenapa begitu? Banyak pemimpin hebat memulai karirnya dengan jadi asisten atau pengikut dari pemimpin lain. Kenapa? Karena itu cara tercepat menyerap ilmu dan pengalaman tanpa harus menanggung semua risikonya sendiri. Ah, oke. Belajar dari ahlinya secara langsung. Dari 11 pilar kepemimpinan yang disebutkan, ada satu yang menurut saya sering salah diartikan. Yang mana? Kesediaan mengambil tanggung jawab penuh. Banyak yang mengira ini cuma soal mengakui kesalahan pribadi. Padahal lebih dari itu. Jauh. Materinya bilang ini termasuk menanggung kesalahan pengikut Anda. Ini berat sekali ya? Sangat berat. Dan inilah yang membedakan manajer dengan pemimpin sejati. Gimana tuh bedanya? Seorang manajer mungkin akan mencari siapa yang salah. Seorang pemimpin sejati itu menciptakan safety net psikologis. Safety net. Iya, ketika timnya tahu sang pemimpin siap pasang badan, mereka jadi lebih berani berinovasi, mengambil resiko, dan gak takut gagal. Jadi timnya lebih kreatif. Betul, tanpa itu semua orang hanya akan bermain aman. Inovasi mati. Ini adalah investasi kepercayaan yang dibayar dengan loyalitas dan kinerja luar biasa. Tadi kita bicara soal pilar kepemimpinan, dan salah satunya adalah kepastian dalam pengambilan keputusan. Ya. Ini sepertinya jembatan yang pas untuk masuk ke topik kita berikutnya. Karena punya rencana paling brilian dan tim terbaik pun jadi percuma kalau pemimpinnya ragu-ragu terus kan? Persis, rencananya cuma akan jadi dokumen di laci. Nggak kemana-mana. Dan inilah titik balik dari semua arsitektur ini. Keputusan. Tanpa keputusan, rencana hanyalah fantasi. Analisis dalam sumber ini sangat tajam. Dari 30 penyebab utama kegagalan, kurangnya kemampuan mengambil keputusan itu ada di urutan teratas. Wow. Ada pola yang sangat jelas. Orang yang gagal cenderung sangat lambat dalam membuat keputusan. Ya, tapi sangat cepat dan sering mengubahnya. Tepat sekali. Sementara orang sukses kebalikannya, mereka cepat mengambil keputusan dan sangat lambat untuk mengubahnya. Ini agak paradoks ya. Kenapa bisa begitu? Karena orang sukses membuat keputusan berdasarkan tujuan yang jelas dan informasi yang cukup, bukan berdasarkan opini orang lain. Oke. Setelah keputusan dibuat, mereka mengerahkan seluruh energinya untuk mewujudkannya. Mereka nggak mudah goyah oleh kritik atau hambatan. Jadi mereka mengubah keputusan kalau... Hanya jika ada data baru yang fundamental. Bukan karena perasaan takut atau tekanan dari luar. Inilah yang disebut keyakinan. Ini pasti ada hubungannya dengan bahaya dari opini yang juga dibahas. Sangat berhubungan. Buku ini bilang, opini adalah komoditas termurah di dunia. Semua orang punya. Kalau kita mendengarkan semua opini, Kita bisa lumpuh. dari keluarga, teman, media sosial, Dan lebih parah lagi, kita tidak akan pernah punya keinginan kita sendiri. Keinginan kita akan terkubur di bawah tumpukan sebaiknya begini dan jangan begitu dari orang lain. jadi pesannya, Gunakan otak dan pikiran Anda sendiri. Kumpulkan fakta. Dengarkan nasihat dari mastermind Anda. Tapi pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda. Tutup telinga dari kebisingan opini yang enggak relevan. studi kasus Henry Ford dengan mobil model T-nya adalah contoh ekstrim dari prinsip ini kan? Contoh sempurna. Dia bersikeras memproduksi mobil yang sama yang dianggap banyak orang jelek. Meskipun semua penasihatnya mendesak untuk berubah. Dia teguh banget. Dan keteguhan itulah yang memberinya keuntungan luar biasa. Dia fokus pada efisiensi produksi yang membuat harga mobil sangat terjangkau bagi jutaan orang. Kapan dia akhirnya berubah? Dia baru mengubah modelnya ketika benar-benar diperlukan. Keputusannya didasarkan pada visi jangka panjang, bukan reaksi panik terhadap tren sesaat. Pelajaran berharga soal kekuatan keputusan yang teguh. Masterclass. Kalau kita tarik lebih jauh, nilai sebuah keputusan itu ternyata bergantung pada keberanian yang dibutuhkan untuk mengambilnya. Betul. Keputusan-keputusan besar yang mengubah sejarah itu seringkali diambil dengan resiko nyawa. Seperti? Pikirkan tentang 56 orang yang menandatangani Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Mereka tidak sedang menandatangani dokumen biasa. Tapi surat hukuman mereka sendiri. Tepat. Jika revolusi gagal, mereka semua digantung. Mereka mempertaruhkan segalanya, harta, keluarga, nyawa, demi sebuah keputusan. Atau Socrates. Socrates, yang lebih memilih meminum racun daripada mengingkari kebenarannya. Keputusan-keputusan seperti itulah yang menggetarkan dunia,
karena lahir dari keberanian tertinggi. Oke, jadi fondasi rencana sudah ada. Tim solid, keputusan berani sudah diambil, tapi perjalanannya pasti nggak mulus. Tidak akan pernah. Akan ada penolakan, kegagalan, kelelahan. Disinilah mesin penggerak dari arsitektur ini harus menyala. Dan mesin itu adalah persistensi. Tepat. Dan persistensi, menurut materi ini, bukanlah sekedar daya tahan pasif. Lalu apa? Ia adalah kekuatan aktif yang lahir dari kombinasi dua hal. Kekuatan tekad atau willpower. Dan hasrat atau desire yang membara. Betul. Hasrat adalah bahan bakarnya, dan kekuatan tekad adalah mesin yang mengubah bahan bakar itu menjadi gerak maju yang tak terhentikan. Kalau dua ini bersatu, Mereka menciptakan kekuatan yang bisa menembus baja. ada analogi yang kuat di sini tentang persimpangan jalan. Mayoritas orang saat bertemu perlawanan pertama, mereka akan belok dan menyerah. Betul. Tapi segelintir orang, Ford, Carnegie, Edison, mereka terus lurus, menabrak semua rintangan. Sampai tujuan tercapai. Konsep ujian persistensi dari sang pemandu tak terlihat juga menarik. Terdengar agak mistis, tapi kalau dipikir-pikir, ini seperti metafora untuk seleksi alam di dunia profesional ya. Saya suka cara Anda melihatnya. Seolah-olah alam semesta atau kehidupan ini punya mekanisme penyaringan. Jadi rintangan itu bukan untuk menjatuhkan kita. Bukan. Rintangan besar itu untuk menyaring siapa yang benar-benar serius dengan tujuannya dan siapa yang cuma ikut-ikutan. Dan bagi mereka yang lulus ujian, yang tetap bertahan, hadiahnya seringkali jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Karena seperti kata pepatah di buku ini, Setiap kegagalan membawa benih keuntungan yang setara. kisah penulis Fanny Hurst adalah bukti nyata dari hal ini. Dia datang ke New York penuh mimpi, tapi yang dia dapatkan cuma penolakan. Penolakan terus-menerus. Karyanya ditolak 36 kali selama 4 tahun. Coba bayangkan frustrasinya. Ditolak 36 kali? Kebanyakan orang pasti udah menyerah di penolakan kelima, mungkin ketiga. Pasti. Tapi dia terus menulis, terus berharap. Dan setelah 4 tahun perjuangan tanpa henti, akhirnya semesta menyerah padanya. Penerbit yang dulu menolaknya kini mengantri di depan pintunya. Dia membuktikan bahwa persistensi bisa memaksa takdir untuk tunduk. Persistensi ini bukan sihir atau bakat lahir, kan? Bukan sama sekali. Ini adalah sebuah state of mind, sebuah kebiasaan mental yang bisa dilatih. Dan seperti semua kebiasaan, ia punya pilar pendukung dan juga musuh yang harus dikalahkan. Betul, ada 8 pilar untuk membangun persistensi, termasuk tujuan yang jelas, hasrat, dan tentu saja dukungan dari grup mastermind. Tapi yang seringkali lebih penting adalah mengenali musuhnya. Ada 16 musuh utama persistensi yang dijabarkan. Isinya macam-macam ya. Mulai dari suka menunda-nunda sampai kebiasaan mencari alasan. Tapi ada satu musuh yang disebut sebagai yang paling umum dan paling berbahaya. Yaitu musuh nomor 16, ketakutan akan kritik. Tepat. Ini dalam sekali, karena musuh ini seringkali tidak terlihat. Ia bersembunyi di alam bawah sadar kita. Dan yang membuatnya begitu licik adalah, kritik ini seringkali datang dari orang-orang yang kita sayangi. Keluarga, pasangan, sahabat. Iya, mereka mungkin membungkusnya dengan niat baik. Kami cuma khawatir sama kamu, tapi pesan yang sampai ke alam bawah sadar kita adalah, jangan ambil risiko itu, tetaplah di zona aman. Jangan jadi aneh. Persis. Dan rasa takut akan mengecewakan mereka, atau takut dihakimi, seringkali lebih kuat daripada hasrat kita untuk sukses. Ini nyata sekali dampaknya. Seseorang bertahan di pekerjaan yang dia benci karena takut dikritik keluarga jika pindah haluan. Atau seseorang tidak pernah memulai bisnis impiannya. Karena takut diejek gagal oleh teman-temannya jika tidak berhasil. Ketakutan akan apa kata orang lain benar-benar melumpuhkan potensi jutaan manusia. Jadi bagaimana kita melawannya? Materi ini memberikan resep praktis, sebuah cetak biru 4 langkah untuk membangun persistensi. Oke, apa saja itu? Sangat sederhana tapi butuh disiplin. Pertama, tujuan yang pasti, yang didukung oleh hasrat yang membara. Anda harus tahu persis apa yang Anda mau dan mengapa Anda menginginkannya. Harus jelas. Kedua, rencana yang pasti, yang diwujudkan dalam tindakan nyata dan konsisten setiap hari. Ketiga, dan ini mungkin yang paling sulit, pikiran yang tertutup. Maksudnya gimana? Maksudnya, tutup rapat pikiran Anda dari semua pengaruh negatif dan mengecewakan. Bahkan jika itu datang dari orang terdekat. Ini bukan berarti jadi sombong ya. Bukan, tapi jadi selektif terhadap apa yang Anda izinkan masuk ke pikiran Anda. Dan keempat, aliansi yang ramah.
Kelilingi diri Anda dengan grup mastermind yang akan mendorong Anda maju, bukan menarik Anda mundur. 4 langkah itu. 4 langkah itu adalah resepnya. Tidak perlu kecerdasan super atau modal besar untuk memulainya. Hanya butuh penerapan yang konsisten. Seolah-olah kegigihan individu sekuat apapun butuh bahan bakar dari luar. Persis. Dan bahan bakar dari luar itulah yang Hill sebut sebagai kekuatan mastermind. Mastermind. Definisinya adalah koordinasi pengetahuan dan upaya dalam semangat harmoni antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang pasti. Sumber kita langsung buka dengan kalimat yang tajam banget nih. Rencana itu cuma benda diam yang nggak berguna. Tanpa kekuatan yang cukup untuk mengubahnya jadi aksi. Ini langsung ke intinya. Tapi kekuatan di sini maksudnya apa ya? Apakah sesederhana ya udah kerja lebih keras aja gitu? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Menurut Hill, kekuatan ini jauh lebih dari sekedar keringat gitu loh. Definisinya itu pengetahuan yang terorganisir dan diarahkan secara cerdas. Oh, oke. Jadi bukan soal seberapa banyak yang kita tahu, Bukan. tapi seberapa lihai kita ngatur dan gunain pengetahuan itu buat satu tujuan. Gitu ya? Tepat sekali. Mirip seperti seorang jenderal yang ngatur pasukannya. Bukan cuma sekedar punya banyak prajurit. Dan buat dapat pengetahuan itu, Hill bilang ada 3 sumber. Pertama, yang paling abstrak, kecerdasan tak terbatas, yang katanya bisa diakses lewat imajinasi kreatif. Oke. Kedua, yang lebih kita kenal, pengalaman terakumulasi, semua ilmu di buku, sekolah, internet. Dan ketiga, eksperimen dan penelitian. Tunggu, yang pertama tadi, kecerdasan tak terbatas. Jujur deh, ini kedengarannya agak mistis nggak sih? Haha, ya, emang kedengerannya gitu. Dan itu kritik yang wajar banget. Iya kan? Buat pendengar kita yang mungkin lebih pragmatis, gimana cara kita lihat ide ini? Tentu, kita bisa menafsirkannya sebagai momen aha gitu. Atau kilasan intuisi. Ide-ide cemerlang yang seolah muncul entah dari mana pas kita lagi santai atau mandi. Ah, oke. Hill percaya itu bukan kebetulan. Tapi kita lagi menyadap sumber ide yang lebih besar. Tapi intinya, pengetahuan bisa datang dari dalam, bukan hanya dari luar. Oke, itu lebih mudah dicerna. Nah, di sumber ini ada kutipan yang menohok. Seseorang akan sangat kesulitan jika hanya mengandalkan usahanya sendiri. Ini kayak nantang mitos pahlawan tunggal yang sering kita dengar kan? Kalau gitu, solusinya apa menurut Hill? Solusinya adalah konsep paling fundamental dari filosofinya. Mastermind. Mastermind? Definisinya spesifik, koordinasi pengetahuan dan upaya dalam semangat harmoni antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang pasti. Jadi ini bukan cuma sekedar teamwork atau networking biasa kan? Betul, Apa yang bikin ini begitu spesial sampai disebut mastermind? ini lebih dalam dari sekedar kerjasama. Hill berargumen, ketika pikiran-pikiran yang tepat bersatu dalam harmoni, mereka menciptakan entitas baru, sebuah superbrain kolektif. Oh, wow. Kekuatan yang dihasilkan bukan 1+1 sama dengan 2, tapi lebih kayak 1+1 sama dengan 10. Ini multiplier effect di level mental. Dan dia bagi jadi 2 fase. Oke, fase pertama sepertinya cukup jelas ya, fase ekonomi. Ini masuk akal banget. Networking, saling bantu dengan keahlian, modal, koneksi. Iya, Yang tak terlihat ini, bisa kita pahami secara praktis nggak sih? Anda menangkap poin paling radikalnya. Memang kedengaran aneh? Secara praktis gini deh, pernah nggak Anda ada di sesi brainstorming di mana ide-ide itu ngalir deras banget? Seolah-olah ruangan itu punya energinya sendiri? Sering, iya. Satu ide memicu ide lain. Dan hasilnya jauh lebih brilian daripada yang bisa dipikirkan masing-masing orang. Nah, itulah manifestasi dari pikiran ketiga yang dimaksud Hill. Jadi pikiran ketiga itu bukan entitas gaib, tapi lebih ke fenomena sinergi kreatif yang bisa kita rasakan. Tepat. Sumber ini juga kasih analogi baterai listrik yang ngebantu banget. Satu baterai kan kekuatannya terbatas. Tapi saat beberapa baterai dihubungin, energinya jauh lebih besar. Persis. Analogi itu sempurna. Dan ada contoh nyata yang luar biasa untuk ini. Mahatma Gandhi. Oh ya, Sumber kita menyebutnya sebagai salah satu orang paling berkuasa di masanya. Kekuasaannya bukan dari uang atau militer. benar. Dia dapat kekuatan dengan mengordinasikan pikiran dan tubuh lebih dari 200 juta orang dalam semangat harmoni untuk satu tujuan,
kemerdekaan. Wow, jadi Gandhi itu contoh nyata dari fase psikis sebuah mastermind dalam skala raksasa ya, kekuatan pasif yang lahir dari kesatuan pikiran jutaan orang. Itu mengubah cara pandang saya tentang kekuatan. Benar, itu adalah kekuatan yang tak terlihat tapi sangat nyata. Dan itu inti dari prinsip mastermind. Oke, jadi kekuatan dari luar, dari orang lain, itu jelas kuncinya, tapi gimana dengan mesin dari dalam diri kita sendiri? Hill membahas sumber energi yang sangat personal dan, terus terang, paling kontroversial. Dia menyebutnya misteri transmutasi seks. Judulnya aja udah bikin penasaran. Sangat provokatif dan memang disengaja. Ini adalah inti dari langkah ke-10 menuju kekayaan. Setelah menganalisis ribuan orang sukses, Hill sampai pada kesimpulan yang pada masanya dianggap tabu. Dia bilang, orang-orang dengan pencapaian terbesar adalah mereka yang punya sifat seksualitas yang sangat berkembang Oke, dan yang telah mempelajari seni transmutasi seks. dia juga bikin daftar 10 stimulan pikiran dan menempatkan hasrat untuk ekspresi seksual di urutan pertama sebagai yang paling kuat. Oke, ini poin krusial. Transmutasi itu maksudnya apa? Apakah ini berarti menekan hasrat semacam selibat? Karena itu kedengarannya nggak sehat deh. Pertanyaan yang sangat penting dan sering disalahpahami. Transmutasi itu sama sekali bukan penekanan, tapi pengalihan. Pengalihan. Sumber kita pakai analogi bendungan sungai yang bagus banget. Anda tidak menghentikan sungainya, tapi Anda membendungnya. Energi air yang luar biasa besar itu dialihkan untuk muter turbin dan jadi listrik. Tepat. Prinsipnya sama. Emosi seks adalah energi paling purba dan kuat yang kita miliki. Alih-alih dihilangkan, Hill menyarankan untuk menyalurkan energi dahsyat itu dari ekspresi fisik murni ke dalam upaya kreatif lain, bisnis, seni, penemuan, olahraga. Saya masih mencoba memahami logikanya di sini. Gimana Hill menghubungkan A ke B? Maksud saya, gimana energi biologis kayak hasrat seksual bisa tiba-tiba jadi ide bisnis brilian? Apa mekanismenya menurut dia? Mekanismenya, menurut diagram di sumber kita, itu soal getaran pikiran. Hill percaya energi seks yang dialihkan ini akan meningkatkan frekuensi getaran pikiran kita. Getaran yang lebih tinggi ini kemudian mengaktifkan apa yang ia sebut imajinasi kreatif. Atau indera keenam? Betul. Indera keenam ini istilah Hill untuk intuisi atau sesuatu yang lebih. Baginya ini lebih dari sekedar intuisi. Ini adalah alat penerima mental yang bisa menangkap ide-ide jenius dari kecerdasan tak terbatas yang tadi kita bahas. Jadi urutannya, energi seks ditransmutasikan, menghasilkan getaran pikiran lebih tinggi, mengaktifkan imajinasi kreatif, memberi akses ke ide jenius. Itulah jembatannya. Menarik. Sumber kita juga nyebut nama-nama seperti Napoleon, Shakespeare, Lincoln, dan ada satu observasi yang spesifik banget tentang pria dan usia 40 tahun. Iya. Dikatakan, pria jarang sukses besar sebelum usia itu karena cenderung memboroskan energi ini. Tapi, bukankah itu terdengar sedikit ketinggalan zaman? Di era startup sekarang, banyak banget yang sukses di usia 20-an. Apa ide Hill ini masih relevan? Di usia muda, energi seringkali lebih tersebar. Seiring bertambahnya usia, seseorang belajar untuk lebih fokus dan menyalurkan energinya. Periode antara 40 dan 60 seringkali jadi puncak produktivitas karena kombinasi energi yang masih besar dan kearifan untuk mengarahkannya. Oke, lalu ada konsep segitiga abadi pencipta jenius. Apa maksudnya? Hill sadar kalau energi seks saja itu mentah, liar, dan bisa destruktif. Untuk mengangkatnya ke level jenius, ia harus dipadukan dengan dua emosi lain. Oke, Seks sebagai energi biologisnya, cinta sebagai penyeimbang spiritual, dan romansa sebagai keindahan estetika. Ketika tiga kekuatan ini bergabung, barulah potensi jenius sejati bisa muncul. Oke, jadi kita udah bahas kekuatan dari luar lewat mastermind dan kekuatan dari dalam lewat transmutasi energi. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara kita menginstal tujuan-tujuan kita ke sistem operasi kita agar benar-benar berjalan? Disinilah sumber kita menuju ke satu tempat, ruang kontrol utama, pikiran bawah sadar. Tepat sekali. Pikiran bawah sadar ini digambarkan sebagai arsip batin Anda yang tak pernah tidur. Ada 3 karakteristik utamanya yang wajib kita pahami. Apa aja tuh? Pertama, ia mencatat segalanya. Setiap pikiran, setiap pengalaman direkam. Kedua, ia tanpa penilaian. Dia nggak peduli pikiran itu baik atau buruk, membangun atau merusak. Semua diterima. Wah, Dan ketiga, ia selalu bekerja.
24/7, terus-menerus memproses data yang kita kasih ke dia. Disinilah letak kuncinya. Yang digarisbawahi di sumber kita, ia tidak mengerti logika, ia berbicara bahasa emosi. Ini mengubah segalanya. Betul, berarti percuma kita mikirin target omset jutaan dolar kalau perasaan di dalam hati kita malah takut, cemas, dan merasa nggak pantas gitu ya. Persis. Anda bisa bikin rencana bisnis paling logis di dunia. Tapi jika emosi dominan Anda adalah keraguan, maka pikiran bawah sadar akan bekerja berdasarkan keraguan itu, bukan rencana Anda. Ini membawa kita pada apa yang disebut dua kekuatan yang berperang. 7 emosi positif seperti keyakinan dan cinta, melawan 7 emosi negatif seperti ketakutan dan cemburu. Wah, analogi racun konstruktif di sini ngena banget. Seperti setetes tinta hitam dalam segelas air jernih. Satu pikiran negatif aja udah cukup buat meracuni seluruh pikiran sadar, berarti satu keraguan kecil pas mau presentasi itu udah cukup untuk menyabotase seluruh persiapan kita karena pikiran bawah sadar langsung nangkep sinyal bahaya itu ya. Benar sekali. Dan inilah bagian yang paling penting. Emosi negatif akan masuk dengan sendirinya jika kita nggak waspada. Pintu pikiran kita secara alami terbuka buat mereka. Sebaliknya, emosi positif harus disuntikkan secara sengaja dan terus-menerus. Ini butuh usaha sadar. Jadi gimana proses menyuntikkan ini secara sengaja? Sumber kita menjabarkan 4 langkah. Ya, ini proses untuk menciptakan kunci membuka pintu batin. Langkah 1, impuls pikiran. Semua berawal dari sebuah ide. Oke. Langkah 2, menjadi rencana. Pakai imajinasi untuk menyusun ide itu jadi rencana yang jelas. Langkah 3, dan ini yang vital, campur dengan keyakinan. Rencana itu harus diresapi dengan emosi keyakinan yang kuat. Emosinya. Dan langkah 4, tanamkan dengan persisten. Pakai autosugesti atau afirmasi yang diulang-ulang untuk menanamkan rencana yang sudah diberi muatan emosi itu ke dalam pikiran bawah sadar. Ini juga menjelaskan kenapa menurut Hill banyak doa yang terasa nggak terkabul ya. Tepat. Karena seringkali kita baru berdoa pas udah panik dan putus asa. Yang artinya kita berdoa dari posisi takut, bukan dari posisi yakin. Tepat. Pikiran bawah sadar nggak dengerin kata-kata doa Anda. Ia merasakan dan merespon emosi dominan yang menyertainya. Oh, Kalau Anda berdoa minta sukses, tapi hati Anda dipenuhi ketakutan akan kegagalan, maka pikiran bawah sadar akan bekerja untuk mewujudkan ketakutan itu. Doa Anda jadi kontraproduktif. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu hal, pengendalian pikiran. pengendalian pikiran. Pilihan utama yang kita hadapi setiap detik menurut Hill adalah antara keyakinan dan ketakutan. Keduanya nggak bisa menempati ruang yang sama di pikiran kita pada saat bersamaan. Oke. Pikiran kita itu kayak sebuah ruangan. Nggak bisa diisi keyakinan dan ketakutan di waktu yang sama. Salah satunya pasti harus keluar. Dan pilihan itu ada di tangan kita, setiap saat. Konsep Hill ini, untuk zamannya, cukup gila loh. Dia bilang, berdasarkan diskusinya dengan orang-orang jenius kayak Alexander Graham Bell dan Dr. Elmer R. Gates. Nama-nama besar ya. Betul. Setiap otak manusia itu bukan cuma organ biologis, tapi juga stasiun pemancar sekaligus penerima getaran pikiran. Bukan cuma kiasan loh. Bukan. Ini dianggap mekanisme nyata. Dan yang menarik adalah cara dia membedahnya jadi 2 bagian. Pertama, ada yang namanya stasiun pemancar. Oke. Menurut Hale, ini adalah pikiran bawah sadar kita. Bagian inilah yang tugasnya menyiarkan pikiran kita ke alam semesta. Tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Siarannya nggak bakal kuat kalau nggak ada daya. Dan daya itu adalah emosi. Pikiran biasa yang datar-datar aja getarannya lemah. Tapi pikiran yang udah diperkuat oleh emosi yang kuat, entah itu cinta, hasrat, atau bahkan kemarahan, getarannya jadi jauh lebih tinggi dan bisa ditransmisikan. Tunggu sebentar. Jadi maksudnya, pikiran yang penuh emosi itu kayak sinyal radio yang volumenya kita putar sampai maksimal. Persis. Apa ini berlaku juga buat emosi negatif kayak ketakutan? Jangan-jangan kita tanpa sadar menyiarkan kepanikan kita sendiri. Tepat sekali. Itu pedang bermata dua. Emosi positif yang kuat akan menyiarkan sinyal menarik hal-hal positif. Oke. Sebaliknya, emosi negatif yang kuat seperti ketakutan akan menyiarkan sinyal bahaya dan menarik lebih banyak alasan untuk takut. Nah, di sisi lain dari mekanisme ini ada set penerima. Antenanya berarti ya? Betul. Ini antenanya otak kita yang disebut Hill sebagai imajinasi kreatif.
Fungsinya mengangkat getaran-getaran pikiran dari 4 sumber. 4. Apa aja tuh? Pikiran orang lain, pikiran bawah sadar kita sendiri, pikiran bawah sadar orang lain, dan yang paling besar, apa yang ia sebut infinite intelligence atau kecerdasan tak terbatas. Jadi ini semacam siklus ya. Kita punya hasrat kuat, itu menciptakan emosi, emosi itu memperkuat getaran pikiran kita, lalu pikiran itu disiarkan keluar, sekaligus bikin antena kita lebih peka menangkap ide-ide lain yang sefrekuensi. Dan, untuk membuktikan ini bukan sekedar fantasi, Hill menunjuk pada sesuatu yang jadi berita besar di masanya. Penelitian telepati itu ya? Tepat. Penelitian dari Dr. J.B. Rhine di Duke University. Betul. Tepat sebelum buku ini terbit, penelitian itu sangat populer. Mereka melakukan ratusan ribu tes kartu, dan hasilnya, wah, bikin heboh. Hebohnya gimana? Mereka nemuin sekitar 20 orang yang bisa menebak kartu dengan benar dengan probabilitas 1/jutaan juta, jauh melampaui kebetulan. Tentu saja, kalau kita lihat dari kacamata sains modern, penelitian para psikologi semacam ini kan sangat kontroversial ya, dan katanya sulit direplikasi. Oh jelas, sangat kontroversial. Tapi bagi Hill dan audiensnya saat itu, ini adalah bukti yang sangat menarik bahwa pikiran mungkin punya kemampuan yang jauh melampaui apa yang kita pahami. Kayak sinyal bahwa ada sesuatu di luar sana. Dan yang paling penting bagi argumen Hill adalah temuan kunci dari penelitian Rhine itu. Mereka menemukan kalau kondisi mental pesertanya sangat krusial. Maksudnya? Hasilnya jadi jauh lebih bagus saat mereka waspada, fokus, dan berusaha keras. Sebaliknya, kalau mereka dikasih obat penenang, skor mereka langsung anjlok. Oh, oke. Ini sejalan sekali dengan ide Hill. Pikiran yang aktif dan penuh energi adalah kunci untuk bisa menerima sinyal-sinyal ini. Butuh usaha sadar. Menarik sekali soal penelitian telepati itu. Ini bikin saya mikir, kalau otak kita memang antena, pasti ada cara dong buat nyetelnya ke saluran yang benar, Nah, biar nggak cuma menangkap gangguan acak atau sinyal ketakutan dari orang lain. Apa Hill membahas soal itu? tentu saja. Itulah puncak dari filosofinya. Disinilah dia memperkenalkan langkah ke-13 menuju kekayaan, indera keenam. Indra keenam. Menurut istilahnya Hill, indera keenam itu pada dasarnya adalah imajinasi kreatif yang udah dilatih sampai mencapai tingkat fungsi tertinggi. Oke. Ini adalah saluran tempat firasat atau inspirasi tiba-tiba muncul di kepala kita. Hill menggambarkannya sebagai jembatan langsung antara pikiran terbatas kita dengan kecerdasan tak terbatas tadi. Lewat indra ini kita bisa dapat peringatan akan bahaya atau bocoran soal peluang gitu ya? Tepat. Nah, untuk ngejelasin konsep yang abstrak ini, Hill menceritakan pengalamannya sendiri yang, jujur aja, kedengarannya luar biasa aneh. Haha, iya yang itu. Dia menciptakan semacam dewan penasehat imajiner di dalam kepalanya. Isinya 9 tokoh idolanya, kayak Emerson sang filsuf, Napoleon sang ahli strategi, dan Thomas Paine sang pemikir. Dan ini bukan sekedar melamun loh. Bukan ya? Bukan, tujuannya sangat terstruktur. Setiap malam sebelum tidur, dia akan berbicara pada setiap anggota dan meminta kualitas spesifik dari mereka. Misalnya, ke Emerson dia bakal bilang, saya ingin menyerap pemahamanmu yang luar biasa tentang alam. Oh, jadi spesifik permintaannya. Spesifik. Kepada Napoleon, saya ingin memiliki kemampuanmu mengubah kekalahan jadi kemenangan. Ini adalah sebuah latihan mental yang sangat disengaja untuk membentuk karakternya. Ini cerita yang luar biasa. Tapi jujur aja, kedengarannya sedikit gila. Apa Hill beneran percaya dia lagi ngobrol sama arwah, atau dia ngelihatnya murni sebagai latihan psikologi saja? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan Hill sendiri nggak mengklaim tahu jawabannya. Oh ya? Dia mengakui dia nggak tahu apakah dia benar-benar berkomunikasi dengan roh mereka atau hanya menstimulasi pikiran bawah sadarnya dengan sangat kuat. Tapi yang dia tahu pasti adalah hasilnya nyata. Gimana tuh hasilnya? Latihan yang awalnya cuma buat membentuk karakter, perlahan berubah fungsi. Dia mulai membawa masalah-masalah kliennya ke dewan ini dan seringkali mendapat solusi yang cemerlang. Dan di sini ceritanya jadi makin liar. Setelah berbulan-bulan, sosok-sosok imajiner ini mulai punya kepribadian sendiri yang sangat nyata. Iya, dia sampai kaget. Dia mencatat kalau Abraham Lincoln, salah satu anggotanya, selalu telat datang ke rapat dan jalannya hikmat. Sementara Luther Burbach dan Thomas Paine sering ngelontarin lelucon-lelucon cerdas yang bikin anggota lain ketawa. Rapat itu terasa begitu hidup. Sampai pada satu titik,
Rapat itu jadi begitu realistis hingga Hill sendiri ketakutan. Takut kenapa? Dia khawatir batas antara realitas dan imajinasi mulai kabur. Dia takut kehilangan akal sehatnya. Akhirnya, dia menghentikan semua rapat itu selama beberapa bulan. Lalu, momen puncaknya terjadi. 6 bulan setelah berhenti, suatu malam dia kebangun dan ngelihat sosok Lincoln berdiri di samping tempat tidurnya. Ini yang paling dramatis. Iya, sosok itu lalu bilang, dunia akan segera membutuhkan jasamu. Lanjutkan pekerjaanmu dan selesaikan filosofimu. Setelah pengalaman itu, dia pun lanjut lagi pertemuan Dewan Imajinernya. Tapi ada catatan yang sangat penting di sini. Hill menekankan kalau ini bukanlah jalan pintas. Bukan ya? Bukan. Kemampuan menggunakan indera keenam ini bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Menurutnya, jarang banget ada orang yang bisa memahaminya sebelum usia 40 tahun. 40? Iya, dan lebih sering lagi baru bisa diakses setelah usia 50. Itu pun setelah bertahun-tahun melakukan meditasi, introspeksi, dan pemikiran yang mendalam. Ini adalah puncak pencapaian, bukan langkah pertama. Oke, jadi untuk mencapai level pemahaman setinggi itu, ada musuh besar yang harus dikalahkan dulu. Musuh yang ternyata tinggal di dalam pikiran kita sendiri. Hill menyebutnya 6 hantu ketakutan. Nah, ini diagnosisnya yang paling tajam tentang kenapa orang gagal. Menurut Hill, semuanya berawal dari satu benih kecil. Keraguan-raguan. Cuma ragu-ragu. Awalnya, kalau dibiarkan, benih ini akan tumbuh dan mengkristal menjadi kebimbangan. Dan ketika keraguan-raguan dan kebimbangan ini bercampur, lahirlah monster yang sesungguhnya, ketakutan. Jadi, ketiganya ini satu komplotan. Tepat, mereka melumpuhkan kemampuan berpikir jernih dan menghancurkan inisiatif. Jadi, pada dasarnya, Hill berpendapat bahwa ketakutan itu bukanlah suatu kejadian, melainkan sebuah proses. Itu dimulai dari benih keraguan yang kita biarin tumbuh di pikiran kita. Persis. Ini wawasan yang sangat memberdayakan sih, karena artinya kita bisa mengintervensinya di tahap awal, sebelum jadi monster. Betul. Dan monster ini punya 6 wajah utama yang menghantui hampir semua orang. Ketakutan akan kemiskinan, kritik, kesehatan yang buruk, kehilangan cinta, usia tua, dan kematian. Apa yang dikatakan Hill adalah semua ketakutan ini pada dasarnya adalah ketakutan akan kehilangan-kehilangan. Keamanan, status sosial, cinta, bahkan kehidupan itu sendiri. Dia ngasih kita semacam taksonomi kecemasan. Gejalanya pun sangat kita kenali. Misalnya, gejala utama ketakutan akan kemiskinan adalah... Penundaan. Nah, itu dia. Terus-menerus menunda apa yang seharusnya udah kita kerjain tahun lalu karena takut gagal dan kehilangan uang. Lalu ada ketakutan akan kritik. Ini pembunuh ambisi yang paling senyap. Gejalanya itu kurang inisiatif, takut ngutarin pendapat, ragu-ragu bertindak karena terlalu khawatir kata orang nanti. Ini relate banget sih. Selanjutnya, ketakutan akan kesehatan buruk. Ini seringkali berakar dari sugesti negatif. Hill mengutip seorang dokter yang memperkirakan 75% pasiennya menderita hipokondria, penyakit imajiner. Kekuatan pikiran buat menciptakan penyakit itu nyata. Ada eksperimen sederhana yang dia gambarkan. Kalau 3 teman Anda secara terpisah bilang, kok kamu kelihatannya pucat, pada akhirnya Anda akan benar-benar merasa sakit. Pikiran kita bisa membangun atau menghancurkan. Nah, 3 ketakutan berikutnya ini seringkali nggak kita sadari. Gimana dengan yang lainnya? Ada ketakutan akan kehilangan cinta, gejala utamanya cemburu buta, selalu curiga, dan punya kebiasaan nyalain pasangan atau teman atas kegagalan pribadi. Lalu ketakutan akan usia tua. Ini muncul sebagai kebiasaan sering minta maaf karena merasa udah tua, membunuh inisiatif dengan alasan udah bukan zamannya lagi. Dan meniru gaya anak muda secara berlebihan ya? Betul, untuk menotokir asa, nggak aman. Terakhir, yang paling universal, ketakutan akan kematian. Ini sering kali bikin orang nggak punya tujuan hidup yang jelas karena terlalu fokus pada akhir, bukan pada perjalanan. Saya perlu waktu sejenak untuk memproses itu. Jadi pada dasarnya, seluruh filosofi kesuksesan yang kompleks ini pada akhirnya menuntut kita untuk berhadapan langsung dengan hantu-hantu ini. Bener. Untuk semua kekhawatiran dan ketakutan ini, baik yang nyata maupun imajiner, apa penawarnya menurut Hill? Dia nawarin satu resep universal, satu obat penawar yang sangat kuat. Obat itu adalah keputusan. Keputusan? Iya, dia mendefinisikan kekhawatiran sebagai suatu keadaan pikiran yang didasarkan pada ketakutan, yang disebabkan oleh kebimbangan. Begitu kita membuat keputusan yang tegas untuk ngikutin suatu jalur tindakan, kekhawatiran itu sirna. Oh, oke.
Pikiran kita jadi penang karena nggak ada lagi ruang untuk keraguan. Ada satu contoh yang sangat ekstrim tapi kuat dari sumber kita. Hill pernah wawancara seorang pria di sel hukuman mati, cuma 2 jam sebelum dieksekusi. Wah, Pria itu adalah narapidana yang paling tenang di sana. Ketika ditanya perasaannya, dia tersenyum dan bilang, "Rasanya baik-baik aja. Saya merasa tenang sejak saya tahu pasti bahwa saya harus mati. wow. Saya telah memutuskan untuk menerima nasib saya dengan lapang dada." Keputusan itu memberinya ketenangan yang luar biasa, bahkan di situasi yang paling mencekam sekalipun. Luar biasa. Oke, kita udah paham cara kerja pikiran dan musuh-musuh batin yang harus dihadapi. Jadi, gimana cara kita ngambil kendali penuh atas semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Langkah praktisnya adalah membangun apa yang bisa kita sebut kekebalan mental. Hill memperingatkan bahwa selain 6 ketakutan dasar tadi, ada 1 kejahatan lagi yang seringkali lebih fatal. Apa itu? Kerentanan kita terhadap pengaruh negatif dari orang lain, kita harus sadar kalau kita ini kayak spons. Gampang menyerap ya? Betul. Solusinya adalah dengan sengaja membangun dinding kekebalan menggunakan kekuatan kemauan. Secara sadar, tutup pikiran Anda dari orang-orang yang pesimis atau meremehkan Anda. Sebaliknya, cari lingkungan dan teman yang mendorong Anda untuk berpikir dan bertindak untuk diri sendiri. Hill juga menyoroti satu musuh kemajuan lain yang sering kita pakai, alibi orang tua jika. Iya, Ini daftar alasan tak berujing untuk ngejelasin kenapa kita gagal. Anda pasti pernah dengar atau bahkan ngucapin, "Jika saya punya cukup uang, jika saya punya pendidikan yang lebih baik, jika saya lebih muda." selalu ada jikanya. Selalu. Tapi kemudian Hill mengungkapkan alibi terbesar dari semuanya, yang paling menusuk. Alibi terbesar itu adalah, jika saya punya keberanian untuk melihat diri saya apa adanya, saya akan menemukan apa yang salah dengan saya dan memperbaikinya. Wah, itu dalam sekali. Ini adalah pengakuan yang paling sulit, tapi juga yang paling membebaskan. Pesan sentral Hill sangat jelas. Pikiran adalah aset utama Anda. Entah Anda yang mengendalikan pikiran Anda, atau pikiran Anda yang akan mengendalikan Anda. Nggak ada jalan tengah. Harus. Tanpa pengendalian pikiran, kesuksesan yang berkelanjutan itu mustahil. Pada akhirnya, menurut Hill, kita semua megang sebuah kunci utama. Kunci ini nggak kelihatan, tapi kekuatannya luar biasa. Apa itu kuncinya? Kunci itu adalah hak istimewa yang kita miliki untuk menciptakan di dalam pikiran kita sendiri sebuah hasrat membara atau burning desire untuk bentuk pencapaian apapun yang kita inginkan. Hasrat yang membara inilah yang jadi titik awal, bahan bakar untuk seluruh mekanisme yang udah kita bahas tadi. Semuanya kembali ke hasrat. Wah, kita sudah melakukan perjalanan yang luar biasa hari ini. Dari memahami pikiran sebagai stasiun radio kosmik, menyentuh potensi indera keenam yang menghubungkan kita dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Sampai akhirnya berhadapan langsung dengan hantu-hantu di dalam diri kita. Dan alur utamanya jadi sangat jelas kalau kita lihat kembali. Titik awal dari semua pencapaian adalah hasrat. Titik akhirnya adalah pemahaman-pemahaman tentang diri sendiri dan alam semesta. Oke. Tapi, untuk menempuh perjalanan dari hasrat menuju pemahaman, kita harus lebih dulu melewati medan pertempuran batin dan menaklukkan musuh terbesar kita, rasa takut. Sebelum kita selesai, ada satu hal untuk Anda renungkan. Hill mengidentifikasi 6 ketakutan universal di zamannya. Kemiskinan, kritik, penyakit, dan lainnya. Yang tadi kita bahas. Betul. Coba sekarang Anda pikirkan. Di era digital kita yang penuh perbandingan di media sosial dan tekanan untuk selalu tampil sempurna, apakah ada hantu ketakutan ke-7 atau ke-8 yang spesifik untuk zaman kita? Hantu modern apa yang mungkin sedang menahan Anda, yang bahkan tidak ada dalam daftar Hill?